pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan hektar savana di lereng Rinjani terbakar. Diduga terjebak di Goa Susu, seorang pendaki ditemukan tewas. Tidak ada air, puluhan hektar lahan pertanian mengering. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Hektaran lahan savana di kawasan Bukit Tiga, lereng Rinjani, Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur terbakar Rabu pagi. Hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat meluas ke sepanjang bukit yang dipenuhi rerumputan dan ilalang kering. Petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dibantu warga telah tiba di lokasi dan melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Hasil pengecekan di lokasi, kebakaran diduga bukan karena cuaca panas, namun karena ulah pengunjung yang membakar api unggun dan lupa mematikannya. Petugas masih mengusut dugaan tersebut dan akan memintai keterangan warga sekitar. Ada beberapa titik yang masih terpantau secara visual maupun di aplikasi. Nah, itu yang hari ini kami mencoba untuk melakukan penjagaan dan sekalian membuat persiapan untuk ilaran api apabila mengarah ke jalur pendakian. Kemarin kami berjibaku dengan teman-teman dari stakeholder, ada dari kepolisian, ada dari TNI, kemudian ada BRIMOB juga ikut bergabung kemarin, namun dengan kondisi topografi yang cukup terjal ini sehingga sulit untuk memadamkan sepenuhnya. Masih ada sisa yang itulah yang sampai dengan hari ini masih berada di arah bukit atau arah Gunung Rinjani. Kebakaran savana di lereng Rinjani belum berhasil dipadamkan hingga sore ini, namun pihak TNGR tetap membuka jalur pendakian seperti biasanya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pendaki bernama Lalu Hafizin, 59 tahun, asal Desa Sukadana, Kecamatan Terara, ditemukan tewas di kawasan Gunung Rinjani. Korban ditemukan meninggal di dalam gua susu di sekitar Danau Segar Adak oleh rekannya. Hafizin diketahui naik ke Gunung Rinjani melalui jalur Senaru bersama 11 orang rekannya untuk berziarah. Korban diduga kehabisan oksigen saat masuk ke dalam goa dan tidak bisa keluar karena ruang yang sempit dan licin. Posisi korban yang terjepit membuat proses evakuasi berlangsung lambat hingga 1 hari. Mereka berziarah di Gua Susu sebanyak 11 orang. Menurut informasi yang kami terima, mereka berendam di Gua Susu. Nah, satu di antaranya ini berbeda lokasi. Terus kemudian entah seperti apa si korban ini minta tolong, dan kemudian sesaat setelah itu disamperi sama rekan korban. Nah, rekan korban sudah ditemukan dalam posisi terjepit. Setelah dievakuasi melalui jalur pendakian Rinjani TNGR, jasad kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Emi Kusuma melaporkan dari Mataram. Puluhan hektar lahan pertanian di Desa Kuripan Selatan, Kabupaten Lombok Barat, tandus dan tidak bisa ditanami akibat kemarau. Hal itu karena lahan tidak dialiri air selama bertahun-tahun karena rusaknya irigasi. Tidak adanya saluran air menyebabkan petani hanya bisa menanam sekali dalam setahun saat musim penghujan.
Warga berharap Pemda membangun saluran irigasi agar lahan mereka bisa tergarap. Bendungan kita yang tersalurkan ke Rumah Park ini di Batu Jaya itu kan sudah kering, ini sudah tertutup di sana kan, sehingga air yang mengalir ke sini itu bisa dikatakan tidak ada sekarang. Gitu. Masalahnya di irigasi juga ya? Ya, irigasi sedang diperbaiki, kemudian sumber airnya di Bendungan Batu Jaya itu kan sudah mau kering di sana juga kan, sehingga mungkin pemerintah untuk sementara menutup dulu kan, karena khawatir nanti akan bendungan itu akan kering sekali. Pemerintah Kecamatan Kuripan mencatat luas lahan terdampak kekeringan mencapai ratusan hektar dengan rincian tanah tanpa irigasi 85 hektar, lahan tidak tergarap 15 hektar, dan lahan pertanian seluas 33 hektar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan petani di Desa Bungkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah kesulitan mengairi tanaman cabai akibat kemarau. Keringnya saluran irigasi sejak 3 bulan membuat mereka berpikir keras cara menyelamatkan tanaman. Agar tidak merugi total, petani mengairi tanaman cabai menggunakan air tandon secara manual. Petani juga mewaspadai serangan hama buah yang menyerang tanaman cabai dan menyebabkan hasil panen anjlok hingga 70%. Ini mulai itu talat sih, sudah 3 bulanan. Udah pernah dapat air? Udah pernah dapat air. Terus ngambil airnya dari mana ini? Ngambil air dari sumur. Dari sumur. Berapa kali ngambilnya? 2 kali sehari. Ini pakai tandon, ini 1.500 liter per hari. Nambah biaya operasional dong? Nah, nambah operasional, belum untuk narik air dari sumur, belum solar untuk mobil. Nah, di samping tenaga juga ekstra juga kan? Tidak seperti biasanya. Terus kalau hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah, karena ini sudah balik modal ya, adalah sedikit untung alhamdulillah. Petani berharap pemerintah daerah mencari solusi agar saluran irigasi bisa berfungsi sehingga tanaman mereka selamat dari kekeringan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.